Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syafira Anggraini. Nama saya Raka Fadila Muhammad. Nama saya Sela Nanda Helina. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi bentuk kepemilikan bisnis. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah pengantar manajemen bisnis Universitas Mercu Buana. Dosen pengampu Ibu Fitria Nursanti, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Dunia ekonomi tidak akan pernah lepas dengan bisnis, karena bisnis dapat membuat mensejahterakan masyarakat dan nasional meningkat. Dengan bisnis, banyak tercipta lapangan pekerjaan, sehingga kebutuhan masyarakat meningkat. Bisnis pun mampu mengubah seseorang menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif. Bisnis ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang maupun jasa, yang dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah memperoleh keuntungan. Jadi, di dalam berbisnis, pelaku-pelaku bisnis akan melakukan berbagai usaha agar bisnis yang dijalankan bisa lancar dan terhindar dari kerugian. Dan sebisa mungkin bisnisnya mampu memberikan keuntungan yang maksimal untuk usahanya tersebut. Sebelum memulai perjalanan menuju kesuksesan dan menghadapi semua potensi masalah, seorang pengusaha harus mempertimbangkan bentuk kepemilikan bisnis yang terbaik. Ada berbagai macam bentuk kepemilikan, diantaranya adalah kepemilikan perseorangan, kemitraan, korporasi, koperasi, serta waralaba. Apakah pengusaha berniat untuk menjalankan peternakan kecil, sebuah restoran, atau pabrik besar? Mereka harus memutuskan opsi mana yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Ingin tahu lebih lanjut? Simak baik-baik ya penjelasannya. Pertama, kepemilikan perseorangan. Kepemilikan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Secara hukum, jika Anda mendirikan bisnis secara kepemilikan perseorangan, bisnis Anda dianggap sebagai perpanjangan dari diri Anda sendiri, dan bukan hukum yang terpisah entitas. Meskipun biasanya kecil, kepemilikan perseorangan mungkin sebesar pabrik baja atau sekecil berdiri limun. Meskipun sebagian besar bisnis di Kanada adalah kepemilikan perseorangan, mereka hanya memperhitungkan proporsi total pendapatan usaha. Keuntungan kepemilikan perseorangan. Kebebasan mungkin merupakan manfaat terpenting dari kepemilikan perseorangan. Pemilik hanya menjawab sendiri karena mereka tidak dapat berbagi kepemilikan. Kepemilikan perseorangan juga mudah terbentuk jika Anda mengoperasikan bisnis dengan nama Anda sendiri. Tanpa tambahan, Anda bahkan tidak perlu mendaftar nama bisnis Anda untuk mulai beroperasi sebagai pemilik tunggal. Anda dapat ke dalam bisnis hanya dengan meletakkan tanda di pintu. Kesederhanaan hukum prosedur pengaturan membuat formulir ini menarik bagi pemula sendiri dan roh independen. Seperti halnya biaya startup yang rendah. Kerugian kepemilikan perseorangan. Sedangkan kelemahan utama pada bentuk kepemilikan ini adalah tanggung jawab tak terbatas, yang berarti bahwa pemilik tunggal secara pribadi bertanggung jawab atas semua utang yang dikeluarkan oleh bisnis jika bisnis gagal menghasilkan uang tunai yang cukup. Tagihan harus dibayar keluar dari saku pemilik. Kerugian lain adalah kurangnya kontinuitas. Kepemilikan tunggal secara hukum dibubarkan ketika pemilik meninggal. Yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan yang terjalin ketika dua individu atau lebih setuju menggabungkan kemampuan finansial, manajerial, dan teknis mereka untuk mengoperasikan bisnis untuk keuntungan. Bentuk kepemilikan ini sering digunakan oleh para profesional seperti akuntan, pengacara, dan insinyur. Kemitraan seringkali merupakan perpanjangan bisnis yang dimulai sebagai kepemilikan perseorangan. Yang pemilik asli mungkin ingin memperluas atau mungkin bisnisnya telah tumbuh terlalu besar untuk satu orang yang harus menangani. Ada dua jenis mitra dasar dalam kemitraan. Yang pertama adalah kemitraan umum.
Bermitra secara aktif terlibat dalam mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab terbatas. Mitra terbatas tidak berpartisipasi aktif dalam bisnis dan tanggung jawab terbatas pada jumlah yang mereka investasikan dalam kemitraan. Sebuah kemitraan umum adalah jenis yang paling umum dan mirip dengan kepemilikan perseorangan, yang dimana semua mitra bertanggung jawab bersama atas kewajiban bisnis. Yang kedua ada kemitraan terbatas. Mitra terbatas tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen bisnis sehari-hari, atau mereka mempertaruhkan hilangnya status tanggung jawab terbatas mereka. Berikut ini adalah keuntungan dari kemitraan. Yang pertama, lebih banyak sumber daya keuangan. Ketika dua orang atau lebih mengumpulkan uang dan kredit mereka, itu lebih mudah untuk membayar sewa, utilitas, dan tagihan lain yang dikeluarkan oleh bisnis. Terbatas kemitraan dirancang khusus untuk membantu mengumpulkan uang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mitra terbatas menginvestasikan uang dalam bisnis tetapi tidak dapat secara hukum memiliki manajemen tanggung jawab dan memiliki tanggung jawab terbatas. Yang kedua, manajemen bersama, keterampilan dan pengetahuan yang terkumpul atau saling melengkapi. Hal ini sederhana, jauh lebih mudah untuk mengelola kegiatan sehari-hari bisnis dengan memilih mitra dengan berhati-hati. Mitra saling memberikan waktu luang dari bisnis dan memberikan keterampilan dan perspektif yang berbeda-beda. Beberapa orang menemukan bahwa pasangan terbaik adalah pasangan. Banyak tim suami istri mengelola restoran, toko layanan, dan bisnis lainnya. Yang ketiga, kelangsungan hidup yang lebih lama. Kemitraan lebih mungkin berhasil daripada kepemilikan perseorangan karena diawasi oleh mitra dapat membantu pembisnis menjadi lebih disiplin. Kerugian kemitraan. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Setiap general partner bertanggung jawab atas utang perusahaan. Tidak peduli yang bertanggung jawab untuk menyebabkan mereka. Anda bertanggung jawab atas kesalahan mitra Anda seperti halnya Anda sendiri. Seperti pemilik tunggal, mitra umum dapat kehilangan rumah mereka, mobil, dan segala sesuatu yang mereka miliki jika bisnis kehilangan gugatan atau bangkrut. Yang kedua, pembagian keuntungan. Berbagi risiko berarti berbagi keuntungan, dan itu dapat menyebabkan konflik. Tidak ada sistem yang ditetapkan untuk membagi keuntungan dalam kemitraan dan mereka tidak selalu dibagi rata. Misalnya, jika satu mitra memasukkan lebih banyak uang dan mitra lainnya memasukkan lebih banyak jam, masing-masing mungkin merasa dibenarkan dalam meminta bagian yang lebih besar dari keuntungan. Yang ketiga, ketidaksepakatan di antara mitra. Ketidaksepakatan atas uang hanyalah salah satu contoh potensi konflik dalam kemitraan. Siapa yang memiliki otoritas akhir atas karyawan, siapa memperkerjakan dan memecat karyawan, siapa yang bekerja jam berapa, bagaimana jika satu mitra ingin membeli peralatan mahal untuk perusahaan dan mitra lain tidak setuju. Semua ketentuan kemitraan harus dieja secara tertulis untuk melindungi semua pihak dan meminimalkan kesalahpahaman. Bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga adalah korporasi. Korporasi. Kata korporasi menunjukkan kebesaran dan kekuasaan. Korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Didefinisikan secara sederhana, perusahaan adalah bisnis yang merupakan badan hukum terpisah yang bertanggung jawab atas utangnya dan yang tanggung jawab pemiliknya adalah terbatas pada investasi mereka sendiri. Ada beberapa keuntungan dari pendirian korporasi, yaitu tanggung jawab terbatas. Keuntungan utama perusahaan adalah tanggung jawab terbatas dari pemiliknya. Tanggung jawab terbatas berarti bahwa pemilik bisnis bertanggung jawab atas kerugiannya hanya hingga jumlah yang mereka investasikan di dalamnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi. Untuk mengumpulkan uang, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada siapa saja yang tertarik. Korporasi juga dapat meminjam uang dengan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank.
Yang ketiga, ukuran. Ukuran merangkum banyak keuntungan dari beberapa perusahaan karena mereka bisa mengumpulkan sejumlah besar uang untuk bekerja sama. Perusahaan besar dapat membangun pabrik modern atau fasilitas pengembangan perangkat lunak dengan peralatan terbaru. Yang selanjutnya adalah perubahan kemudahan kepemilikan. Sangat mudah untuk mengubah pemilik perusahaan. Semua yang diperlukan adalah menjual saham kepada orang lain. Selanjutnya, kemudahan menarik karyawan berbakat. Perusahaan dapat menarik karyawan terampil dengan menawarkan manfaat tersebut sebagai opsi saham. Yang terakhir adalah pemisahan kepemilikan dari manajemen. Perusahaan dapat mengumpulkan uang dari banyak pemilik atau pemegang saham yang berbeda tanpa melibatkan mereka dalam manajemen. Pemegang atau pemilik saham memilih dewan direksi yang memperkerjakan pejabat korporasi dan mengawasi masalah kebijakan utama. Ada beberapa kerugian dari pendirian korporasi, yaitu yang pertama, biaya awal. Penggabungan dapat menghabiskan biaya ribuan dolar dan membutuhkan pengacara dan akuntan yang berpotensi mahal. Yang kedua, dokumen yang luas. Yang ketiga, pajak ganda. Penghasilan perusahaan dikenakan pajak 2 kali. Pertama, perusahaan membayar pajak pendapatannya sebelum dapat mendistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Kemudian, pemegang saham membayar pajak penghasilan atas dividen yang mereka terima. Selanjutnya, 2 kali pengembalian pajak. Seseorang yang bergabung harus mengajukan pajak perusahaan, pengembalian, dan pengembalian pajak individu. Selanjutnya, ukuran. Ukuran mungkin salah satu keuntungan dari perusahaan, tetapi itu bisa menjadi kerugian juga. Perusahaan besar kadang-kadang menjadi terlalu tidak fleksibel dan terikat dalam pita merah untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan profitabilitasnya dapat menderita. Yang terakhir, kesulitan pengakhiran. Setelah perusahaan memulai, relatif sulit untuk berakhir. Kemungkinan konflik dengan pemegang saham dan dewan direksi. Konflik dapat diseduh jika pemegang saham memilih dewan direksi yang tidak setuju dengan manajemen. Koperasi adalah bentuk bisnis yang terorganisir, dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh orang-orang yang menggunakan produknya dan yang penghasilannya disalurkan berdasarkan penggunaan koperasi, bukan pada tingkat investasi. Dengan demikian, koperasi didirikan untuk menguntungkan pemiliknya dalam bentuk penurunan harga dan distribusi surplus pada akhir tahun. Dalam hal angka, koperasi adalah bentuk kepemilikan yang paling tidak menguntungkan. Namun, mereka sangat menguntungkan bagi masyarakat dan anggota mereka dan memberikan layanan yang tidak tersedia. 1. Keuntungan dari koperasi. Koperasi memiliki banyak keuntungan yang sama dengan perusahaan milik investor, seperti tanggung jawab terbatas pemilik dan kontinuitas. Sistem ini mencegah pengumutan suara dan kontrol keuangan bisnis dengan beberapa orang kaya. Ini sangat menguntungkan bagi orang yang kurang anggota di koperasi. Tidak seperti perusahaan yang tidak diperbolehkan. Pengurangan pajak atas dividen pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham. Koperasi dapat mengurangi patronase, mengembalikan dana kepada anggota dari penghasilan sebelum pajak. Dengan demikian, penghasilan dapat dikenakan pajak hanya di tingkat anggota individu daripada kedua koperasi dan tingkat anggota. Yang kedua, kerugian dari koperasi. Salah satu kelemahan utama koperasi berkaitan dengan menarik ekuitas investasi. Karena manfaat menjadi anggota koperasi muncul melalui tingkat penggunaan koperasi daripada tingkat ekuitas yang diinvestasikan. Anggota tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam ekuitas koperasi. Kelemahan lain adalah bahwa pengumutan suara demokratis, pengaturan dan dividen murni pada bantuan untuk mencegah beberapa pengusaha membentuk atau bergabung dengan koperasi. Terakhir adalah waralaba. Perjanjian waralaba adalah pengaturan di mana seseorang dengan ide yang baik untuk bisnis atau waralaba
Menjual untuk menggunakan nama bisnis dan menjual produk atau layanan kepada orang lain di wilayah tertentu. Beberapa orang tidak nyaman dengan ide memulai bisnis mereka sendiri dari awal. Lebih suka bergabung dengan bisnis dengan rekam jejak yang terbukti melalui perjanjian waralaba. Waralaba dapat dibentuk sebagai kepemilikan perseorangan, kemitraan, atau perusahaan. Beberapa waralaba paling terkenal adalah McDonald's, Jiffy Lube, 7-Eleven, Wait Pengamat, dan Holiday Inn. Keuntungan dari waralaba jelas memiliki beberapa keuntungan. Pertama, bantuan manajemen dan pemasaran. Dibandingkan dengan seseorang yang memulai bisnis dari awal, waralaba biasanya memiliki peluang yang jauh lebih besar karena dia memiliki produk mapan untuk dijual, membantu memilih lokasi, dan bantuan dalam fase promosi dan operasi. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Operasi waralaba masih menjadi bisnis Anda dan Anda menikmati banyak insentif dan keuntungan sebagai pemilik tunggal. Nama yang diakui secara nasional. Lalu nasihat dan bantuan keuangan. Sementara itu, ada beberapa kerugian dari waralaba, yaitu biaya startup yang besar. Sebagian besar waralaba menuntut biaya untuk hak waralaba. Yang kedua, laba bersama. Waralaba sering menuntut sebagian besar keuntungan dalam penambahan biaya startup atau komisi persentase berdasarkan penjualan, bukan keuntungan. Bagian ini disebut bangsawan. Misalnya, jika waralaba menuntut 10% royalti pada penjualan bersih waralaba, 10 sen dari setiap dolar yang dikumpulkan waralaba sebelum pajak dan pengeluaran lainnya harus dibayarkan kepada waralaba. Demikianlah materi ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kalian. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau dalam penyajian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.